kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bro, kita ngasih informasinya biar tambah semangat dan ini akan cocok sama kebutuhan kalian. Oke, ngomongin soal laptop, kita mau kasih informasi seputar laptop yang memang lebih segmented kali ini untuk kebutuhan teman-teman yang suka desain ataupun bahasa kerennya sekarang untuk content creator. Jadi ini laptop yang kita review dari merek Asus yang serinya adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED M3500HC yang harganya dibanderol di angka Rp15.699.000 bro. Di harga 15 jutaan kita sebenarnya ada opsi yang cukup banyak untuk varian VivoBook Pro ini bro. Cuman yang kita review sekarang dia harganya adalah menggunakan layar 15,6 inch, terus RAM-nya lebih gede dibandingkan varian yang 14 inch di harga 15 jutaan. Jadi kalian lebih mungkin bisa nanti mengakomodasikan kebutuhan kalian cocoknya di mana. Oh, saya suka kerjanya di layar yang gede, atau mungkin sebaliknya. Saya cocoknya pakai yang 14 inch bro, karena dibawa kemana-mana, terus juga layarnya cocok sama model dengan fisik saya yang mungkin kecil seperti ini. Oke, itu terserah kalian. Tapi yang jelas di laptop yang kita review ini, keunggulannya adalah dia pakai jeroan yang udah lebih better dibandingkan varian yang M3400HC yang memang menggunakan RAM cuman 8GB bro. Kalau saya detailkan, ini laptop dia itu menggunakan Ryzen 5 yang 5600H dengan 6 core serta 12 thread dan kecepatan maksimal di angka 4,2GB. Terus bagi pelengkap, di laptop ini dia juga dilengkapi sama RAM yang udah 16GB dan dia nggak bisa di-upgrade. Saya note, setiap kali laptop yang dibuat Asus untuk segmen content creator, ini modelnya selalu tipis dan RAM-nya tersoldal bro. Sehingga kalau teman-teman menginginkan performanya lebih, mending kalian pilih tipenya yang udah RAM 16GB daripada nanti bingung, wah ini saya kecewa nggak bisa di-upgrade. Tapi overall, dari udah adanya spek yang dikasih sama Asus, ini pasti udah cocok sama semua bidang kalian. Mau layar 14 inch, 15 inch dan berbeda spek, semuanya udah dikasih sama Asus, ada 8 macam spesifikasi. Wah, lengkap sekali sampai mumet saya lihatnya. Oke, lanjut lagi bro. Di laptop ini juga dilengkapi sama VGA yang pakai RTX 3050 dengan 4GB serta DDR6. Dan kalau kita lihat, TGP untuk laptop setipis ini pastinya kecil untuk konsumsi dayanya. Dia TGP VGA-nya di angka 35 watt. Nah, ini kadang ada pertanyaan, waduh itu TGP VGA-nya kecil bro. Tergantung kebutuhan sama budget bro. Kalau kalian menginginkan TGP yang gede, ya saran saya kalian beli dong yang varian untuk gaming, itu TGP-nya pasti di atas 80 watt. Tapi kembali lagi, cocok nggak budgetnya sama kantong kalian. Terus ini laptop juga dilengkapi sama penyimpanan yang menggunakan SSD M2 PCIe generasi 3 dengan kapasitas di angka 512GB dan kecepatan udah cukup ngacir bro. Dia speednya itu pas kita coba tes menggunakan Crystal Dismark mencapai hingga 3000 MB per second. Nah, ini akan cocok bro. Misalkan kalian untuk banyak multitasking, kalian untuk kuliah, kalian untuk kerja ataupun render, pokoknya ini laptop udah cukup mengcover sekali karena RAM-nya udah gede, Ryzen-nya udah tinggi serta ada VGA RTX-nya. Terus sebagai pelengkap, di laptop ini dilengkapi dong sama Windows yang terbaru yaitu Windows 11 sama Office 2021. Sehingga kalau udah beli perangkat, tinggal masukkan akun, udah kalian tinggal pakai dah produknya seri Asus VivoBook Pro 15 OLED ini. Oke kawan, kita mau ngebahas desain yang ada di seri Asus VivoBook Pro 15 OLED ini bro. Jadi memang kalau kita lihat sekilas modelnya pasti sama. Ya jelas saja ini kan sama-sama segmen content creator, cuman beda ukuran layar sama dimensinya aja. Tapi kalau saya detailkan, ini cukup menarik juga untuk dibahas karena dari kedua buah sisi, entah itu yang layar 14 inch ataupun 15,6 inch, sama-sama menggunakan material yang cukup premium. Dia itu full berbahan dari aluminium, mulai dari cover atas sampai cover bagian bawahnya. Sehingga ini laptop bobotnya di angka 1,65 kg. Dan sebagai ciri khas, untuk seri content creator, di seri Asus VivoBook Pro ini ada logo Asus VivoBook yang timbul yang memang mencerminkan ini laptop dibuat untuk pembeda dengan segmen-segmen yang lainnya. Cuman kalau kita ngomongin perbedaan dibandingkan varian 14 inch bro, ini ada satu yang spesifik yang mungkin kalian nggak akan mengira. Karena di seri laptop yang layarnya 15,6 inch ini, meskipun sama-sama menggunakan panel OLED, tapi resolusinya beda bro. Di laptop yang layar 15,6 inch, ini menggunakan resolusi Full HD, sedangkan di varian laptop yang 14 inch yang spek sama seperti ini, pakai Ryzen 5 sama RTX 3050, dia resolusinya lebih tinggi di angka 2,8K. Ayo, kira-kira kalau milih yang mana bro? 14 inch tapi resolusi lebih tinggi, atau kalian beli yang 15,6 inch cuman dia dikasih jeroan yang lebih ganteng yaitu RAM 16 sama layar yang lebih gede tapi resolusinya di angka Full HD doang. Nah, pilihannya bingung? Nggak usah bingung bro, saya kasih detailnya dulu sama kalian karena ini laptop juga kalau kita gunakan feel-nya akan hampir mirip-mirip bro, karena dia itu menggunakan layar 15,6 inch, terus panelnya sama-sama OLED dengan kecerahan di angka 600 nit
Dan untuk akurasi layarnya udah menggunakan 100% DCI P3, serta ini laptop memiliki sertifikasi dari Pantone Validate. Ini yang nyaman. Meskipun kalian teman-teman kerjaannya untuk intensitas tinggi, untuk kerja desain pakai software sipil, ataupun memang kalian kerjanya editing pakai software Adobe Family ataupun pakai Vegas, ini laptop pasti enak sama ngacir banget bro, karena dia udah menggunakan jeroan-jeroan yang udah sangat spesifik untuk kebutuhan tadi. Oke, lanjut lagi. Experience penggunaan saya di produk ini adalah untuk penggunaan yang mungkin lebih dari 3-4 jam atau mungkin seharian pakai laptop ini. Pasti nyaman bro, karena ini laptop keyboardnya dikasih ukuran full size dan juga dia ada lampunya alias ada backlight keyboardnya. Terus sebagai pelengkap juga di seri Asus VivoBook yang layarnya gede ini, untuk tombol fingerprintnya juga terletak di bagian tombol power yang terletak di bagian ujung kanan atas. Sehingga kalau kalian mau ngeklik satu kali, ini udah langsung login kepada ini laptop. Tapi kalau saya melihat secara feel penggunaan bro ya, di segmen laptop 15,6 ini secara kebutuhan desain, layar gede itu memang rasanya lebih lega dibanding layar 14 in. Jadi kalau kita ibaratkan dengan banyak layar itu akan kerjanya lebih enak. Ya kalau kita ambil antara 14 sama 15, kalau memang kebutuhannya untuk desain, enaknya 15 in meskipun ini cuma Full HD doang. Oke, lanjut lagi bro. Untuk experience penggunaan saya di produk ini adalah penggunaan touchpadnya. Di seri VivoBook yang layarnya 15 in ini, dia untuk touchpadnya cukup nyaman karena posisinya pas di tengah-tengah dan cukup lebar sekali untuk permukaannya. Jadi kalau kita mau gerak menggunakan tanpa harus pakai mouse, ini udah cukup nyaman untuk kerja desain. Kadang kan kita di luar untuk urgent-urgent pakai desain harus terpaksa menggunakan touchpad. Dan di seri ini enak banget touchpadnya. Dan sebagai pelengkap juga, di laptop ini juga dikasih kamera yang resolusinya di angka 720p serta ada privacy shutternya. Ini tampilannya lumayan jernih bro, sehingga kalau kita mau butuh untuk meeting pakai Zoom ataupun Google Meet, ini udah bisa mengcover sekali. Terus lanjut lagi untuk pelengkap yang lain. Di seri Asus VivoBook Pro ini juga dilengkapi sama Wi-Fi 6 sama Bluetooth 5.0 dan colokan-colokan yang udah cukup lengkap. Mulai dari USB tipe C, port HDMI, micro catheter, ada juga USB tipe A sama jack 3.5. Yang absen di laptop ini adalah colokan untuk RJ45 doang. Yang lainnya udah semuanya lengkap. Nah oke kawan, waktunya saya ngasih informasi seputar daya tahan baterai di seri Asus VivoBook ini bro. Yang memang kalau kita lihat secara jeroan, ini laptop kan cukup powerful bro. Dilihat dari prosesor, VGA maupun layar 15,6 inch, ini laptop saya nggak nyangka bisa lebih dari 5 jam. Tapi pas kita panjer, ini laptop ternyata awet juga loh bro. Alasannya adalah karena dia baterainya dikasih yang cukup gede, dengan ukuran 50 Wh dan ditunjang sama adaptor yang tegangannya di angka 120 Watt. Jadi adaptornya nggak standar gitu bro, jadi agak tebel, cuman masih enak untuk dibawa kemana-mana. Tapi pas kita gunakan, ini laptop, baterainya itu mampu bertahan hingga 7-8 jam. Menurut saya sangat lumayan sekali. Laptop setipis ini dikasih jeroannya cukup powerful, RAM 16GB, tapi tetap baterainya termasuk awet. Dan experience penggunaan saya juga, pas nyobain varian produk ini untuk gaming tipis-tipis dan juga untuk kerja desain, dia itu udah cukup lumayan sekali bro, karena untuk akomodasi panasnya udah benar-benar diredam sama dual fan yang ada di dalam ini laptop, serta pembuangan panas yang terletak di bagian bawah layar sini. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan mouse di bagian kanan, kalian nggak akan terganggu oleh pembuangan panas yang dihasilkan oleh VGA maupun prosesornya. Intinya nyaman aja menggunakan varian produk ini. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang untuk menikmati entertainment, di laptop ini juga termasuk aman bro, karena di audionya menggunakan Harman Kardon yang tentunya akan nyaman banget di telinga maksud saya. Pas kalian ingin lagi kabut ya dengerin musik, kalian tinggal nyetel aja musik, suaranya pasti nyaman. Pas kalian ingin menikmati drama Korea ataupun nonton Netflix, pakai ini laptop, selain layarnya gede panel OLED, audionya juga nyaman banget di telinga. Oke lanjut lagi, untuk yang berikutnya adalah untuk pengetesan. Waktunya kita mau tes benchmark, terus tes gaming, dan juga mau kita tes suhunya. Supaya nanti kalau kalian beli, udah tahu kegunaannya buat apa, budgetnya seperti gimana, dan pilihan kalian di model yang seperti apa. Terus disimak seperti ini untuk angka pengetesannya di seri Asus VivoBook Pro 15 OLED ini.
Oke kawan, akhirnya selesai juga ulasan review kali ini mengenai Asus di segmen konten kreator bro. Yang kita kasih informasi cukup banyak, mulai dari 14 in, 15 in, dan berbagai prosesor. Tapi kalau saya spesifikasikan, pas kita nge-review produk ini, kekurangannya adalah karena ini laptop layarnya masih Full HD, meskipun sama-sama pakai OLED. Dan yang jelas seperti rahasia umum bro, di seri segmen konten kreator untuk tipe Asus VivoBook Pro, semua laptopnya nggak bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Tapi di seri produk ini udah dikasih RAM yang cukup gede dengan angka 16 GB. Sehingga kalau kebutuhan kita untuk berbagai aktivitas software yang berat-berat, mau pakai software sipil, AutoCAD, ataupun Lumion, ini udah lumayan bro. Terus buat kalian yang mungkin kerjanya pakai Adobe Family, ini juga udah nyaman. Atau mungkin buat kalian yang memang suka main game di laptop tipis dan suka dibawa kemana-mana, ini laptop pasti nyaman sekali. Ada kekurangan, ada juga kelebihan. Tapi yang jelas, di harga 15 juta, ini masih better sekali bro. Layarnya enak di mata, cukup gede juga kalau digunakan, dan dikasih jaminan garansi resmi selama 2 tahun. Kira-kira kalau kalian pilih yang mana? Mending yang 14 in atau 15 in seperti ini? Wis terserah kalian lah bro. Yang penting informasinya lengkap. Wis gini aja bro ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?